Universitas MDP memiliki tagline Kampus Inovasi, terus melakukan inovasi untuk selalu berkontribusi kepada masyarakat. Universitas MDP Kampus Inovasi mempersembahkan wawasan kebangsaan hasil pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Akan disampaikan oleh Priscilla dengan tema Hak Asasi Manusia, Octavia dengan tema Perjuangan Raden Ajeng Kartini, Nurandaru dengan tema Hak dan Kewajiban Warga Negara. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priscilla Patricia Apriani dari Kampus Multidata Palembang, Program Studi Akuntansi, Angkatan tahun 2019. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Interpretasi Hak Asasi Manusia Negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan semua lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Seluruh warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam negara dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara melindungi hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh pemerintah, negara, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak yang dimiliki oleh setiap manusia tersebut tanpa melihat perbedaan atas ras, agama, golongan, suku, ataupun jenis kelamin. Karena itu, asasi bersifat universal. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa hak asasi manusia terdiri atas hak untuk hidup, hak berkeluarga dan meneruskan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh rasa keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam berpartisipasi dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Sudah sangat jelas sekali bahwa hakikat keberadaan hak asasi manusia itu sangat penting dan sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan. Namun, negara Indonesia di mana berkembang pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Masih banyak orang yang belum memahami sejatinya hak asasi yang dimiliki setiap individu. Sebagai warga negara Indonesia yang telah merdeka, kita harus belajar memaknai hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu. Saling menghargai setiap perbedaan yang ada, saling bekerja sama dengan rukun, saling mengingatkan dengan tutur kata yang baik, menyelesaikan suatu permasalahan dengan bermusyawarah secara bersama-sama, serta penegakan supremasi hukum dan demokrasi untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Peran masyarakat Indonesia salah satunya menjadi agen kontrol sosial, di mana segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam rangka penegakan HAM tentunya memiliki kekurangan dan keterbatasan. Maka dari itu, menjadi tugas bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk patuh pada peraturan hukum yang berlaku dan berani menyuarakan atau melaporkan suatu kejadian pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita.
HAM diciptakan bertujuan untuk mengembangkan rasa saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia, mendorong tindakan yang dilandasi oleh kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak orang lain tidak dilanggar, serta kedamaian di dunia tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Dalam menjamin penegakan HAM di Indonesia, alangkah baiknya jika kita lebih memandang kesamaan kita sebagai kesatuan masyarakat negara Indonesia dan memberikan toleransi tinggi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita hidup saling berdamai, mengedepankan kepentingan persatuan negara Indonesia, dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, serta menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai keunikan yang dimiliki oleh setiap individu. Terus berjuang untuk tetap menahan diri dan menghargai setiap hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu lain, karena itu mutlak hak yang dimilikinya sejak lahir dan merupakan anugerahnya dari Sang Maha Kuasa. Tidak ada ruginya kita hidup untuk saling menghargai dan menghormati antara sesama manusia lainnya. Itu akan menjadi kepuasan dan kebahagiaan diri kita sebagai masyarakat negara Indonesia, agar kita dapat hidup berdampingan dan saling rukun. Sebagaimana pedoman Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat memberikan kesadaran bagi kita semua untuk memaknai hak asasi manusia dengan sungguh-sungguh dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki suatu hal daripada tidak memperbaikinya sama sekali. Ingatlah bahwa setiap tanggal 10 Desember merupakan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Kita wajib untuk mengingat dan berpartisipasi. Semoga kita sebagai penerus generasi bangsa Indonesia dapat terus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara sekalian, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada pula yang terpenting, saling mengingatkan sebagai jalan silaturahmi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen kampus Multidata Palembang yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa makmur dan juga sejahtera sampai saat ini. Dan juga yang tak pernah kita lupakan, kepada yang terhormat, para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, khususnya untuk Ibu Raden Ajeng Kartini, karena telah berjuang untuk mensejajarkan derajat kaum wanita hingga bisa sejajar dengan kaum pria. Baiklah, di sini saya akan berpidato tentang kaum wanita, khususnya Raden Ajeng Kartini. Berkat daya juang seorang wanita pada masa penjajahan dulu, yang berjuang mati-matian hingga bisa menempati posisi wanita ke posisi sekarang ini. Kita semua tahu kalau wanita hebat itu yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Karena daya juang yang sangat keras itulah, kaum wanita bisa ikut berserta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Bahkan, puncak pimpinan tertinggi bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Teman-teman, sekarang kita bisa berbangga diri atas keberhasilan kaum wanita yang bisa mensejajarkan diri dengan kaum pria. Semoga semangat Kartini yang terus melandas di hati sanubari seorang wanita tidak hilang di telan waktu dan tidak luntur hingga akhir zaman. Amin. Perlu kita ketahui bahwa semasa hidupnya, sejak kecil, Ibu Kartini tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan kaum bangsawan yang serba berkecukupan. Namun sayang, Ibu Kartini tidak merasa bahagia sama sekali, karena dia harus melihat kenyataan bahwa kaum wanita pada zamannya itu diperlakukan dengan tidak adil oleh kaum pria. Dan dengan peraturan yang mengengkang dan membatasi gerak kaum wanita pada saat itu, hati dan perasaan seorang Ibu Kartini terus bergejolak, hingga akhirnya dicurahkan dalam surat-surat. Surat-surat itu berisi tentang bagaimana perasaan, pemikiran, dan keadaan tentang perbedaan dan diskriminasi kaum pria ke kaum wanita.
Surat-surat tersebut lalu dikumpulkan dan dirangkum isinya, sehingga menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Nah, buku tersebutlah yang telah membawa angin segar khususnya untuk wanita Indonesia yang mampu mendobrak serta mensejajarkan diri dengan kaum pria. Ibu Kartini juga mendirikan berbagai sekolah khusus wanita, misalnya sekolah menyahit, menyulam, dan juga berbagai keahlian lainnya. Untuk perjuangan yang besar itu, Indonesia setiap tahunnya memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April untuk mengenang jasa dan juga perjuangannya. Teman-teman yang saya kagumi, sesungguhnya kita dapat berbangga karena bangsa Indonesia mempunyai wanita berjiwa satria seperti Ibu Raden Ajeng Kartini, sehingga beliau dijuluki pendekar wanita. Namun, wanita Indonesia, ketahuilah bahwa Ibu Kartini tidak hanya menghendaki kita hanya puas dengan apa yang telah kita capai. Karena teman-teman, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi dan kita harus berjuang untuk menyelesaikannya. Masih banyak perbedaan yang masih terjadi di negara kita ini terhadap kaum wanita dengan kaum pria. Yang artinya, emansipasi yang dicita-citakan dan diimpikan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, untuk para kaum wanita Indonesia, baik ibu-ibu maupun remaja Indonesia, jangan hanya berdiam diri dan berpangku tangan. Kita harus menetapkan mindset mulai dari sekarang. Ikut aktif dalam ambil bagian dalam proses pembangunan nasional. Untuk sekarang maupun selanjutnya. Dan untuk ibu-ibu maupun remaja Indonesia, cobalah untuk meningkatkan cara berpikir yang kreatif, menjaga diri dan martabat, dan membuktikan bahwa kita bukan wanita yang dulu yang bisa diinjak-injak oleh kaum pria. Kita bukan wanita pada masa penjajahan Jepang dan Belanda yang bisa diperlakukan dengan seenaknya. Karena kita sekarang mempunyai hak dan kewajiban, dan juga sekarang kaum wanita telah diakui di negara Indonesia ini. Dan juga telah dijunjung di negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Semua ini berkat daya juang seorang wanita, Ibu Raden Ajeng Kartini, dan juga berkat Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman yang saya kagumi, mulai sekarang, di masa pembangunan ini, yakinkanlah hati kita yang bisa menghadapi tantangan di masa depan. Ciptakan Kartini-Kartini baru yang mandiri, yang tangguh, dan profesional dalam menghadapi tantangan, baik di dalam nasional maupun di era globalisasi. Namun, dengan tetap tidak meninggalkan kodrat sebagai wanita. Kepada teman-teman dan kepada para bapak ibu dosen, demikianlah pidato dari saya. Sebenarnya, banyak yang ingin saya sampaikan tentang Ibu Raden Ajeng Kartini. Semoga kita, khususnya kaum wanita, bisa terus berjuang dan bersemangat seperti Ibu Raden Ajeng Kartini, dan dapat memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga bangsa Indonesia. Apabila ada kesalahan kata, saya meminta maaf, dan juga kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Wajib bagi kita untuk tahu mengenai hak dan kewajiban warga negara agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Hadirin sekalian, hak merupakan sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir. Hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat diartikan pula sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga.
Hak dan kewajiban warga negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara, serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin sekalian, hak dan kewajiban itu merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, yang dimana dalam pelaksanaannya harus dijalankan dengan seimbang, tidak hanya mengedepankan hak tanpa mengamalkan kewajiban. Hal ini bertujuan agar terjadi ikatan kesinambungan antar individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga akan terciptanya hubungan timbal balik yang positif dan terwujudnya keselarasan yang harmonis antar umat manusia. Jika hak dan kewajiban ini tidak seimbang, maka akan menimbulkan ketimpangan yang akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, kita sebagai warga negara perlu kesadaran akan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara dan mengamalkannya dengan baik agar dapat seimbang antara hak serta kewajiban. Di sisi yang lain, hal ini juga dapat memicu terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sekalian, kita sebagai warga negara pasti sering melanggar kewajiban kita, contohnya seperti membuang sampah sembarangan, tidak membayar pajak, atau yang sering sekali kita jumpai yaitu tidak menaati peraturan hukum lalu lintas, di mana berkendara tidak menggunakan helm, tidak mempunyai SIM, atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dan hal ini sering sekali kita jumpai dan masih disepelekan oleh kita-kita sebagai seorang warga negara. Seharusnya kita bisa memulai kesadaran kita dengan hal-hal kecil seperti ini dengan tidak melanggar kewajiban atau peraturan hukum yang sudah ada. Hadirin sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia bisa mewujudkan sikap positif dalam pengembangan demokrasi, yaitu dengan melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia, mensukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil, bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, saling mendukung dalam usaha pembelaan negara, dan saling menghormati kebebasan dalam hidup beragama. Hadirin sekalian, sebagai warga negara Indonesia, marilah kita mulai kesadaran mengenai hak dan kewajiban kita. Jangan egois dan hanya memikirkan hak diri sendiri saja tanpa melakukan kewajibannya. Ini yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan hal ini jangan sampai berkelanjutan atau bahkan makin parah. Kita bisa dengan melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti saling menghormati, saling menghargai, tidak mencela warga negara lain, serta taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Jika kita bisa mengamalkan hal ini, tentunya akan tercipta rasa nyaman dan aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya berharap kesadaran kita mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara akan semakin membaik ke depannya, agar dapat tercipta ketentraman, serta akan menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan saya harap juga kita semua tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dengan bersungguh-sungguh. Baiklah, sekian pidato yang saya sampaikan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila dalam penyampaian saya terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.